Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi alafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim allazi addal amanah wa nassahal ummah wa ballaghar risalah wajahada fillahi haqqa jihadih wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Wa ya ayyuhal hadirun bil khusus Syekhuna al-kiram al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Rofi Syamsuri LCMA mata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Yang berbahagia para mahasiswa studi Al-Hikmah Jakarta semester 4 dan semester 5 kelas A dan B. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita dipertemukan lewat media virtual ini. Mudah-mudahan kita dicatat menjadi ahlul ilmi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelak kita berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Izinkan saya menyampaikan satu materi yang berjudul Makanatur Rasul atau kedudukan Rasul. Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam setidaknya kedudukannya dipandang dari 3 aspek. Yang pertama adalah abdum min ibadillah, hamba di antara sekian hamba Allah, yang kemudian nanti ujungnya kita akan pelajari dalam fiqhus sirah. Kemudian yang kedua adalah as-sunnah. As-sunnah adalah yaitu yang kemudian lahir dari sunnah adalah fiqhul ahkam. Kemudian yang ketiga adalah rasulum minal mursalin. Rasulum minal mursalin adalah rasul di antara sekian utusan Allah, yang kemudian nanti kajiannya akan kita pelajari dalam fikih dakwah. Baik, kita akan masuk kepada slide berikutnya untuk kita bahas satu persatu materi tentang kedudukan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rasul. Kedudukan Rasulullah SAW setidaknya yang pertama adalah di antara hamba-hamba Allah yang lainnya, Nabi Muhammad SAW adalah manusia biasa yang bentuknya adalah jism waruhan, seperti yang tertera di dalam surat Al-Isra ayat pertama, surat 17 ayat 1, Subhanallazi asra bi abdihi lailan, hambanya di waktu malam, bermakna jisman waruhan. Sebagai seorang hamba, beliau Nabi Muhammad SAW dipandang pertama ada sebagai seorang manusia biasa, insanan, kemudian yang kedua memiliki nasab atau garis keturunan atau nasaban, dan yang ketiga adalah memiliki jasad atau jisman. Sebagai manusia biasa, Rasulullah ada seperti halnya kita. Ketika beliau lapar, beliau makan. Ketika beliau haus, beliau minum. Ketika beliau kotor badannya, kemudian beliau bersuci dengan mandi, buang hajat. Ketika beliau mengantuk, kemudian tidur. Dan ketika untuk melangsungkan keturunan, beliau pun berkeluarga, menikah, dan seterusnya. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pun, beliau berinteraksi sosial di masyarakat dalam bidang ekonomi, yaitu berdagang di pasar, bertemu dengan para pedagang, para rakyatnya, dan seterusnya. Inilah keadaan baginda Nabi Muhammad SAW dipandang sebagai manusia biasa seperti halnya kita. Kemudian yang kedua, beliau juga memiliki nasab atau garis keturunan yang jelas, yang pada saat itu begitu krisis moral yang begitu bobrok di kalangan masyarakat jahiliyah pada saat itu, yang banyak kemudian anak terlahir tanpa status keturunan yang jelas atau siapa ayahnya. Tetapi baginda Nabi Muhammad SAW terlahir memiliki ayah, memiliki kakek yang jelas garis keturunannya. Kharajtu min nikahin ghairi sifahin. Aku lahir dari pernikahan bukan dari perzinahan. Hadis riwayat Baihaqi. Kemudian aspek yang lain ini dinukil dari hadis riwayat Muslim, innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisyin bani Hashim wastafani min bani Hashim. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari anak keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilihku dari Bani Hashim. Jadi luar biasa, di dalam hadis riwayat Muslim disampaikan tentang garis keturunan Rasulullah yang sangat jelas, yang bukan merupakan keadaan masyarakat jahiliyah saat itu yang mayoritas banyak di antara mereka terlahir tanpa nasab atau keturunan yang jelas. Kita lihat silsilah baginda Nabi Muhammad SAW. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, terus sampai Kinanah seperti yang tertera tadi dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian terus garisnya sangat tegas sampai kemudian garis keturunan Adnan,
Dan di Adnan ada yang terputus, para ulama di sini berselisih pendapat, tetapi yakin sampai kemudian garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Dan kita tahu Ismail adalah merupakan putra dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang diturunkan di Jazirah Arab yang pada saat itu akan disembelih. Dan sementara keturunan Nabi Ibrahim lainnya ada di kaum yang lain, itu Bani Israel. Oleh karena itu, berdasarkan riwayat ini, maka nasab pilihan dari baginda Nabi Muhammad SAW adalah merupakan garis keturunan para nabi. Beliau terhubung sampai ke Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim salam terus ke atas menuju Nabi Adam alaihissalam. Luar biasa garis keturunan dari terlahir dari orang-orang yang soleh, yaitu Bapak Tauhid Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan bahkan ayahanda beliau, Abdullah, ini memiliki kemiripan dengan Nabi Ismail yang sama-sama disembelih. Ana ibnu Zabihain, begitu hadis di dalam riwayat Hakim yang menjelaskan aku adalah anak dari dua orang yang disembelih. Baik, itulah tiga aspek yang memberikan satu gambaran kepada kita tentang keadaan baginda Nabi Muhammad SAW sebagai abdu min ibadillah. Aspek yang lain dari sebagai seorang hamba Allah, beliau pun memiliki fisik atau jasad jisman yang jelas, bukan berasal dari kalangan bangsa jin atau bangsa malaikat yang tidak terlihat, tetapi jasad beliau, bahkan wafatnya beliau pun hari ini makamnya ada di dalam Masjid Nabawi. Jika kita umrah atau haji, maka kita akan berziarah ke sana. Dan bahkan seorang perawi hadis, Imam Turmuzi, mengumpulkan riwayat-riwayat hadis yang menggambarkan tentang ciri-ciri atau fisik baginda Nabi Muhammad SAW yang tertuang di dalam satu kitab yang namanya Kitab Syama'il Muhammadiyah. Baik, itulah keadaan baginda Nabi Muhammad SAW dipandang dari aspek abdum min ibadillah, yang kesemuanya itu memberikan kisah kepada kita, pelajaran sirah nabawiyah, perjalanan Nabi Muhammad SAW, yang bukunya masyhur menjadi perkuliahan kita di semester 1 dan 2, yaitu Ar-Rahiqul Makhdum, karya seorang ulama, Syekh Rahman Mubarak Furi. Dan kemudian produk-produk dari hasil perjalanan Nabi Muhammad SAW, kajian itu kemudian kita kumpulkan dalam Fiqhus Sirah yang juga masyhur di kalangan mahasiswa, yaitu Fiqhus Sirah Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti rahimahullah. Kita bisa belajar intisari apa yang kita bisa ambil dari kisah perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW. Itulah kedudukan pertama beliau sebagai abdu min ibadillah. Dengan kita mempelajari sirahnya, insya Allah ini semakin menambah pemahaman kita tentang baginda Nabi Muhammad SAW, yang setelah kenal kemudian kita nanti beritiba dengan apa? Dengan sunnahnya, kemudian beritiba dengan sunnahnya, dan kemudian kita akan memperjuangkan risalahnya. Baik, kedudukan yang kedua, kita akan lihat baginda Muhammad SAW adalah rasul di antara para rasul. Rasulun minal mursalin. Ini dijelaskan di dalam surat 3 ayat 144, surat Al-Imran. Wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul. Bahkan Jibril alaihissalam menyampaikan suaranya pada saat wahyu yang pertama turun dengan mengatakan, ya Muhammad, anta Rasulullah wa ana Jibril. Wahai Muhammad, engkau adalah Rasulullah dan saya adalah Jibril. Begitu yang disampaikan Jibril pada saat turunnya wahyu yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua dari Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul minal mursalin, yaitu yang kedua, tujuan beliau diturunkan menjadi Rasul adalah tablighur risalah, menyampaikan misi. Dalam surat Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballaghta. Bahkan di dalam Haji Wada, pidato beliau yang terakhir, beliau sampaikan dengan satu penegasan, Allahumma qad ballaghtu. Ya Allah, sungguh aku telah menyampaikan, sebagai isyarat bahwa beliau sudah menyampaikan risalah ini kepada umat secara sempurna. Dan kemudian para sahabat pada saat itu begitu tersedih karena seolah-olah ini menjadi hari perpisahan dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan memang benar, setelah itu tidak lama kemudian beliau kembali ke Madinah dan kemudian sakit, kemudian beliau wafat. Baik, berikutnya adalah dari tugas beliau sebagai seorang rasul menyampaikan amanah. Ada ul amanah. Surat 4 ayat 58 menggambarkan ini, yaitu dalam surat An-Nisa, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Ketika langit, bumi, dan gunung tidak mampu, maka manusia, yaitu lewat Rasulullah Muhammad SAW, amanah ini mampu ditunaikan dengan baik. Dan kita tahu bahwa baginda Muhammad SAW adalah mendapatkan julukan Al-Amin, adalah orang yang terpercaya menunaikan segala amanat yang dipikulnya.
Kemudian tugas beliau sebagai seorang rasul yang ketiga adalah memimpin umat, imamatul ummah. Tugas sebagai rasul adalah memimpin umat Islam. Kita lihat beliau bukan hanya sukses memimpin keluarga, tetapi beliau juga sukses memimpin negara atau pemimpin politik. Bukan hanya pemimpin spiritual atau pemimpin agama, tetapi beliau juga mampu membimbing umat manusia kepada jalan yang penuh dengan rahmat bagi semesta alam. Gambaran ini digambarkan dalam surat 9 ayat 128 hingga 129. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum. Berat terasa olehnya penderitaanmu. Harisun 'alaikum, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Bil mu'minina raufur rahim. Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Tiga ciri inilah yang melekat pada diri baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab tidak ada pemimpin yang kemudian dia berbahagia menari-nari di atas penderitaan orang lain. Begitulah sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah orang yang paling menderita dibandingkan penderitaan rakyatnya. Beliau adalah menginginkan kebahagiaan bagi rakyatnya, memberikan rasa kasih sayang, menginginkan keimanan, keselamatan, keyakinan, ketenangan. Begitulah sosok baginda Nabi Muhammad SAW yang menunjukkan ciri pemimpin yang sejati. Kemudian gambaran akan kebutuhan seorang pemimpin ini juga disampaikan oleh umatnya pada saat itu seperti rombongan yang sedang bepergian tapi kehabisan bekal. Tidak bisa melanjutkan perjalanan dan tidak bisa pulang. Hadirnya Nabi Muhammad SAW adalah orang yang datang kemudian menawarkan untuk membawa mereka ke taman yang indah dan telaga yang luas. Apakah mau mengikuti? Mereka pun mengikutinya dan sesampainya di taman yang menjanjikan berkata lagi, apakah kalian mau mengikuti? Kalau saya bawa ke taman yang lebih indah dan telaga yang lebih luas, tentu mereka akan menjawabnya mau. Dan kita ingat juga bagaimana baginda Nabi Muhammad SAW ketika berdiri di atas bukit Sofa pada saat turun ayat yang menyatakan dakwah terang-terangan, ketika mengajak kepada seluruh umat, memimpin mereka untuk kepada kehidupan yang bahagia dunia dan akhirat, sampai kepada kehidupan akhirat, maka beliau sampaikan itu kepada umatnya sebagai bentuk petunjuk bahwa beliau adalah pemimpin umat yang sejati. Dan kita ingat di akhir kehidupannya pada saat beliau wafat, yang diingat adalah bagaimana keadaan umatnya. Ummati, ummati, ummati. Itulah gambaran sosok pemimpin sejati yang bukan hanya semasa hidupnya, tetapi di akhir kehidupannya atau menjelang wafatnya beliau selalu memikirkan bagaimana keadaan umatku, umatku dan umatku. Itulah dakwah Nabi. Itulah dakwah Nabi dan menyampaikan risalah, menunaikan amanah, dan kemudian memberikan pencerahan kepada umat, memberikan ketenangan kepada umat. Itulah bagian daripada dakwah Nabi SAW yang meluas berbagai macam segmen, baik bangsawan maupun rakyat biasa. Kita lihat bangsawan, dari kalangan bangsawan ada Abu Sufyan, ada Amr bin As, ada Abu Bakar, ada Utsman bin Affan, dan seterusnya. Sementara di antara mereka juga ada yang orang merdeka dan orang budak belian. Budak belian seperti Bilal bin Rabah yang masyhur. Bahkan ada dari kalangan Arab dan non-Arab atau Ajam. Kita lihat Salman Al-Farisi yang berasal dari Persia. Laki-laki dan perempuan. Aisyah, putri Abu Bakar, atau istri Rasulullah tercinta. Kemudian yang perempuannya, yaitu Asma binti Abu Bakar. Dan lain-lain saja, Ummu Sulaim dan seterusnya. Itu adalah bagian dari para sahabiah yang menyertai dan mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Bahkan segala umur dari tua, muda, dewasa, semuanya menyentuh berbagai macam lapisan masyarakat yang beliau dakwahkan sebagai bentuk penunaian amanah dan penyampaian risalah yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Yang kesemuanya itu kemudian para ulama mengumpulkan kompilasi perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW agar ini menjadi teladan bagi para dai bahwa dakwah Rasulullah adalah dakwah rahmatan lil alamin yang kita pelajari sejarahnya, faktor-faktor yang menyertai keberhasilannya, rukun-rukunnya, cara-caranya, sarana-sarananya, dan kesimpulan dan evaluasinya dalam fikih dakwah secara detail dan mendalam sehingga dapat menampilkan dakwah yang rahmatan lil alamin. Itulah kedudukan Rasulullah SAW yang kita pelajari di dalam fikih dakwah. Berikutnya adalah kedudukan Rasulullah adalah menjadi sunnah. Sunnah ini adalah perkataannya, perbuatannya, bahkan diamnya sebagai bentuk persetujuan adalah menjadi bagian dari produk hukum syariat.
yaitu yang kita kenal dengan sunnah Rasulullah SAW. Nabi lupa itu menjadi syariat sujud sahwi. Nabi marah, Nabi senyum, Nabi tertawa, Nabi diam, berjalan, makan, minum, semuanya menjadi produk hukum bagi umatnya. Yang kesemuanya itu kemudian dikompilasi oleh para ulama-ulama kita yang disebut dengan fikul ahkam, yang itu menjadi bagian daripada fikih atau kaifiyat tata cara atau syariat yang menyertai kita bagaimana kita beribadah kepada Allah dengan mengikuti petunjuk Rasulullah dalam bentuk fikih yang dikarang atau dikompilasi, dikumpulkan oleh para imam mujtahid yang gambarannya sudah diisyaratkan oleh Nabi bahwa setiap 100 tahun akan muncul seorang mujtahid. Itulah yang kita kenal dengan 4 imam mazhab yang muktabar. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mayoritas di negeri kita adalah Imam Syafi'i, rahimahullah. Mereka adalah ulama fikih yang berjasa dalam pengembangan hukum Islam, yang memiliki pemahaman akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kesemuanya itu menjadi bagian daripada sumber hukum kedua setelah Al-Quran, yang menjadi sumber sirah dan sumber dakwah, yang kemudian secara teks atau redaksional atau nas itu tertuang di dalam Sahihain, hadis sahih karangan Bukhari dan Muslim, yang menjadi pegangan kedua setelah Al-Quran, yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, maka kalian akan selamat, bahagia di dunia dan di akhirat. Terakhir saya ingin menyampaikan satu firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, laqad ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW adalah suri tauladan yang baik. Mudah-mudahan kita bisa berittiba kepada beliau dengan sunnah-sunnahnya, menyampaikan risalahnya, agar kelak kita adalah layak menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah dengan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, al-haqqu min rabbik fala takunanna minal muntarin. Allahul muwafiq ila aqwamut thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.